Halo guys, selamat datang di Nashira 105 Podcast bersama gue Rama dari kelompok 105 Nashira dan bersama gue ada partner gue nih. Halo Ram. Nama gue Halo, Victor Vin. dari 105 Nashira. Hari ini kita mau ngapain nih Ram? Kita hari ini mau bikin podcast ya. Spesial Tentang apa banget nih sih, Ram. Ini spesial banget di topik kita nih. Yoi. Karena menurut gue ini Spesial terdampak banget ke Indonesia nih. Bener. Jadi bener. topik kita hari ini tuh modernization Ram. Modernisasi ya. Iya, itu Indonesianya ya Ram ya. Maaf. Indonesianya Inggris gua. bos. Nah, yang kali menarik juga soalnya kita narasumbernya tuh dari berbagai daerah ya Ram ya. Jadi kayak mungkin kita lebih Tapi tahu. jangan kita sebutkan di lapangan dulu gimana. nih, biar surprise nih. Ya, oke, ini kita langsung lanjutin Langsung aja deh deh. Ram. Tapi sebelum Langsung lebih aja. dalam, gue pengen tahu dulu nih, pengertian modernisasi itu apa sih? Nah, mungkin bisa kita undang teman kita yang dari Sumatera Utara, bos kita nih, bos. Bos kita. Ayo silakan bos. Langsung silahkan, bos. Halo, perkenalkan Halo. nama Halo. Yoma Dika Silalahi. Aku dari Prodi Business Management dan asal aku dari Bali J, Sumatera Utara. Halo, Sumatera Mai. Nah, Halo. menurut kamu kayak apa sih, Mai, pengertiannya modernisasi Iya, itu? menurut kamu modernisasi apa sih, Mai? Menurut aku modernisasi itu proses perubahan dari tradisional menjadi modern. Kan kamu tuh di daerah Sumatera Utara ya, Mai ya? Iya, betul. Menurut kamu modernisasi di sana tuh gimana sih, Mai? Kayak terdampak banget gak sih? Menurut aku terdampak, terutama di bagian bahasa kali ya. Dulu tuh orang kalau pasti pakai bahasa Batak. Kalau sekarang udah jarang, bahkan ada yang malu gitu pakai bahasa Batak. Gitu. menurut aku. Wah, Menurut gila, gue udah terdampak terdampak banget sih, berarti Ram. ya, Fik ya? Terdampak banget sih, Ram. Oke, Gila. mungkin kita langsung lanjut kali ya, biar kita tahu lebih lanjut nih terdampak atau enggaknya nih. Jadi Kasih kan tahu, tadi Ram. kita udah tahu nih pengertiannya nih. Iya nih. Ya kan? Nah, kita pengen nanya lagi nih ke teman kita yang juga masih dari Sumatera Utara nih, ya kan? Iya, Gue pengen bener nanya banget. adat apa sih yang masih kental atau masih menonjol di daerah sana itu? Boleh, Vera? Boleh, silakan. Halo. Perkenalkan diri dulu, Vera, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Batu, Prodi Teknologi, daerah dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Sumatera Utara, asik ya Ram ya. Asik Nih, menurut gue nih narasumbernya bagus ini Ram, dari Sumatera Utara. Bagus nih. Nah, Vera, adat apa sih yang masih menonjol di sana itu? Iya, apa sih? Adat yang masih kental sih, Manortor sama Margodang. Sama kalau Margoda deh. Margodang ya. Margondang. Margondang. Margodang. Oke, bisa diceritain sedikit gak sih Vera, itu apa? Kalau untuk di zaman dulu, kalau Manortor sama Margodang ini digunakan untuk ritual gitu, untuk leluhurnya. Tapi sekarang Margodang sama Manortor ini udah dibuat di acara-acara adat pesta pernikahan gitu, orang-orang tua yang meninggal gitu. Oh, jadi mungkin agak berkurang kali ya, secara tradisinya Berarti gitu kali ya. adat untuk menghormati leluhur berarti ya itu ya. Nah, kalau menurut kamu, Vera, ada nggak sih menurut kamu tuh adat yang paling terdampak akibat modernisasi ini? Nah, silakan Yang Vera. paling terdampak itu upasa. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan itu pantun. Sekarang anak-anak muda zaman Batak sekarang itu mungkin, apalagi aku juga nggak tahu lagi upasa gitu. Nggak tahu lagi. Mungkin taunya sekarang lagu-lagu K-pop juga kali ya Ram ya. Gawat tuh, Bos. Gawat. Orang Batak jadi orang Korea, Bos. Wah, ini dua orang sebelumnya tuh mantep juga ya Ram ya. Kita lanjut lagi kali ya Ram ya. Lanjut lagi. Wah, ini topik selanjutnya nih kita keren juga nih, narasumbernya juga keren lagi nih Ram nih. Yoi, dan ini Bahas masih apa sih mirip-mirip kita, lah ya Ram? sama yang tadi di atasnya ya. Yoi. Nah, kita langsung aja deh, Pika, Lela Pika Sitanggang. Halo Asik. Pika. Halo, Marlin, gue Lela Aplikasi Tanggang dari Prodi Accounting, asal Sumatera Utara juga. Wah, Accounting ada tiga Sumatera Utara. Tiga ya Ram, Sumatera Utara, keren banget. Sumatera nih. Utara sudah 3. Ya kan? Nah, Kita pengen tahu nih kebiasaan apa sih yang sering kamu lakuin di sana? iya Pika. Bantu orang tua atau ngapain? Kalau kebiasaan sih gue lebih kebiasaannya, kalau untuk orang tua jarang ya, karena gue ngekos juga pulangnya jarang. Kalau kebiasaan di sini gue lihat kebiasaannya, kalau untuk secara gue pribadi sih sama di lingkungan gue sama. Kayak kebiasaannya untuk
keluar atau komunikasi sama orang-orang sekitar tuh jarang. Jadi kita kayak lebih kebiasaannya komunikasinya sama gadget doang gitu. Nonton YouTube, main sosial media. Bahkan kadang kalau kayak gue personally satu rumah tuh 7 orang itu jarang komunikasinya. Asik gadget sih. Tapi Jadi positifnya kalian- sih iya. kalau kita jadi kayak nggak ada komunikasi satu rumah, kayak diem gitu, kayak ada yang sibuk sama HP sendiri, ada yang sibuk laptop sendiri, ada yang sibuk di TV gitu, karena kan itu juga pakai wifi tuh, jadi ada yang nonton YouTube gitu sih. Bener. Wah kacau ya Ram. Berarti gadget nih ya paling ini Iya. nih. Yang gue simpulin sih akibatnya mereka jadi individualisme gitu ya Ram, akibat modernisasi Benar, dalam komunikasi teknologi ya Ram keluarganya ya. kurang. Iya. Iya, Komunikasi solidaritasnya keluarganya kurang nih, bahaya di Ram, bahaya. Benar. Wah, kebiasaannya tuh Jadi, bener-bener Modernisasi ini ya, Ram. ada bagus ada jeleknya ya. Iya. Bener-bener kalau di topik kebiasaan tadi tuh bener-bener terdampak ya Ram, menurut gue sih ya Ram ya. Bener banget sih. Mungkin Bener dari banget yang tadinya terdampaknya. main bekel rame-rame ya Ram ya, jadi main jet Iya, main masing-masing. bekel. Wah, kacau. Ya. Iya. Main capsa ya kan. Wah, ini kalau topik selanjutnya kita menurut gue makin menarik lagi nih Ram. Soalnya kita dari dua narasumber yang benar-benar bertolak belakang nih Ram. Bertolak belakang. Coba Fik Banget nih. langsung aja Fik. Langsung gue Kita panggil sambut narasumbernya. Zahra. Silakan Zahra, perkenalkan. Hai, nama aku Zahra dari Prodi Branding. Asalku dari Sulawesi Selatan. Wah, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, mantap. Nah, Zahra, menurut- langsung Fik. Tanya Fik. Oke, menurut kamu Zahra, kayak kamu tuh kalau bahasa sehari-harinya tuh gimana sih? Ada yang terdampak gak sih modernisasi begitu? Ya, untuk daerahku sih untuk bahasa enggak, masih gunain bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesianya itu tercampur dengan bahasa adat. Jadi misalnya nih, aku mau panggil kamu, aku bilang kita. Terus kata-katanya tuh kayak, misalnya aku bilang tidak, ketambah jadi ji, tidak ji, kayak begitu. Masih campur-campur gitu. Oh, berarti masih bagus Fik. Adatnya masih bagus. masih Kental. jos lah. Modernisasinya Jos. belum kerasa ya. Yoi, ada Kalau cuman lu ya, ke situ, lu ke situ lu fix pusing nih Ram, bahaya Ram. balik. Fik, kita pergi yuk. Nah, Fik, kamu pergi Fik. Iya, Balik balik kita nanti. sama intinya ya. Aduh, jadi harus belajar juga nih kita ya. Iya. Nah, nih narasumbernya nih benar-benar bertolak belakang nih yang kayak gue ngomongin tadi nih. Kalau tadi mungkin bahasanya masih kental sama daerah, kalau ini nih adatnya yang udah kecampur-campur belepotan sama Inggris nih Ram nih. Apa tuh yang literally gitu bukan? Yoi, wah, lu tak- itu Gawat. sebutannya apa tuh ya? Anak Jaksel ya Ram ya? Jaksel kali, anak Wah, Jaksel. literally ya. Langsung ya kita panggil Ram. Jason, silakan. Jason. Nama gue Jason Francis Alexander dari Prodi Business Management. Gue lahir dan besar dari Jakarta. Halo Jason. Dari Nah, kecil seperti dari yang- Jaksel, Fik. Aduh, pusing gak lu? Ini kayak kalau kita ngomong sama dia pusing juga kali ya Ram ya? Iya. Harus diarahkan sedikit ke bahasa Indonesia ya, Jas. ya? Iya. Langsung aja Ram, lu tanya Ram. Nah, Jas, lu kan udah hidup lama di Jaksel nih. Ya kita udah pasti tahu lah ya. Jadi Image-nya kita mau kental langsung aja banget nih ya, ini ya. nanya pengalaman lu tentang modernisasi di kehidupan sehari-hari, terutama di bahasa sehari-hari lu itu gimana sih? Sebagai anak Jaksel ya. Hmm. Kalau soal bahasa sih sebenarnya sih mayoritas masih menggunakan Nampak yang nge-lag saudara-saudara. Gak apa-apa. Oke deh, Fik. Kita lanjut dulu kali ya ke yang berikutnya kali ya sambil nunggu Jason Iya. kali ya. Sambil tunggu Jason kita lanjut dulu aja ya, nggak apa-apa. Sambil nunggu Jason kita sudah punya Andrew di sini. Halo Andrew. Halo Andrew. Hai guys. Oke. Halo, salam kenal. Nama saya Andrew. Saya dari Prodi Business Management dari Jakarta. Asik Dari nih Jakarta. anak Jakarta. Ini pasti udah nggak asing Jakarta. lagi nih sama film-film Sama yang kayak mungkin ini ya, barat-barat gitu ya, Rame. Yoi, Ya, Bos. bener-bener. Nah, mungkin sekarang kan lagi COVID nih, kita nggak mungkin lah ya nonton ke bioskop. Kita mundur ke beberapa bulan lalu nih. Andrew lagi suka nonton apa sih beberapa bulan lalu itu? Marvel, DC, gitu-gituan. Wah, ini udah wah, Gawat, cocok Bos. banget sama topik kita nih. Cocok banget nih, Ram. Yoi. Cocok banget nih, Ram. Cocok sih, tapi gawat sih. Gawat nih. Bukannya Gundala ya, Rame. Bukan Gundala, bukan Gatot Kaca nih. Malah ini nih. Ayo, boleh dijelasin nggak? Kayak menurut lu tuh sedampak apa sih film tuh akibat modernisasi ini?
Ya dampaknya besar sih. Kayak di bioskop kebanyakan film sekarang barat, yang Indonesia dikit. Paling nggak Habibie Ainun gitu. Iya, setuju banget gue sih. Gue setuju banget kalau dibilang film Indonesia tuh terdampak banget akibat modernisasi, itu gue setuju banget sih. Iya sih. Gue juga ngerasain sih kalau main ke bioskop, film barat semua isinya film Iya, kan. Indonya dikit banget nih. Gue sampai bosan nonton barat. Nah, sepertinya teman kita Jason sudah kembali. Halo Jason, dites Halo dulu Jason. dong. Wifi Yes. gue hilang. Udah Halo, Jos, Pak. udah mantap, Santai. udah mantap. Lanjut aja jawaban tadi ya. Oke, langsung lanjut aja mengenai bahasa sehari-hari yang tadi. Sebagai anak Jaksel nih. Ya, kalau bahasa gue masih sama teman-teman tuh masih relatif masih mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Cuman gara-gara pergaulan saya dengan anak sini, mungkin udah lumayan campur-campur ya bahasa dengan bahasa Inggris gitu aja sih. Oh, jadi kayak mungkin literally I am swimming gitu ya. Mungkin jadi begitu ya. Oke. Mana nih? Untuk yang terakhir nih, temen kita yang satu ini kayaknya suka banget nih dengerin musik nih. Iya nih, topik terakhir kita hari ini ya Ram ya. Musik ya. Yoi. Musiknya juga ya langsung deh, langsung kita kita perkenalin dulu deh. Iya. Kenalin dulu kita. Halo Boleh semuanya, gue Stefani, gue dari Prodi Business Management dan gue dari Tangerang. Ram, Berat. lu bisa tebak sesuatu nggak sih dari mukanya? Gue sih bisa melihat sesuatu, aura musik gitu. Gue juga, gue tahu apa yang ada di pikiran lu. Apa Ram? K-pop kan. Wah, betul banget yang sarang hio gitu ya Ram ya? Sarang yo opa-opa ya. Iya banget. Mukanya itu kelihatan. Auranya gitu ya. Auranya Nah. beda. Stefani, bisa kayak lu berikan pendapat lu dikit gak sih kayak tentang modernisasi di bidang musik? Kalau lu khusus K-pop gak apa-apa, lu jelasin tentang K-pop aja. Dari gue sendiri sih, dari K-pop itu gue belajar banyak hal sih. Nggak cuma nonton opa-opa ganteng di layar gitu, nggak gitu doang. Tapi gue banyak belajar kayak dari bahasa, budaya yang cukup beda dari kita. Yang terakhir gue bisa mendalami bakat gue mungkin, yaitu yang di bidang nari. Asik. Gitu sih. Ada bagusnya berarti, ada Iya. positifnya. Mungkin negatifnya tari jaipong semakin kesingkir kali ya Ram ya? Tari Oh, jaipong iya, dari iya. kecak, aduh. Semakin kesingkir ya. Oh, kita jadi berkembang. Nah, Ram, wah sebenarnya pembahasan kita hari ini menurut gue bagus banget sih Ram. Kayak ini tuh menurut gue membuktikan banget sih kalau emang modernisasi tuh bener-bener udah masuk ke Indonesia loh. Bener Kayak banget. rata-rata teman-teman kita tuh bilang emang modernisasi tuh berdampak banget pada daerah masing-masing ya. Kecuali Iya. mungkin yang tadi bahasa dari Sulawesi Selatan. Sulawesi masih bahasa daerah ya. Tapi guys, yang gue mau ingetin sekali lagi, kita tuh emang boleh modernisasi. Tapi kita juga jangan lupa identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia nih guys. Kita tetap harus melestarikan budaya-budaya Indonesia ya Ram ya. Yo, Ivi, kalau lu ngomong gitu, gue jadi inget nih waktu Dewan PGU Apa tuh, Ram? kita, waktu sesi bareng Kak Kinan Pierce nih. Gua ingat. Ram. Dia bilang kalau kita tuh nggak boleh hanya ikuti arus, tapi kalau bisa kita juga yang bikin arus, tapi tentunya arusnya yang bagus-bagus dan yang berdampak kepada dunia. Kita ambil contoh deh, misalkan kita sebagai anak bangsa membuat musik yang berbau-bau daerah, tapi dengan tema milenial. Nah itu bisa Asik. mengangkat kebudayaan kita dan juga bisa diterima oleh kaum milenial. Gitu. Betul Kita ambil banget contoh sih. kayak kemarin si Eka Gustiwana, musisi Indonesia, bisa terkenal sampai luar negeri, bahkan masuk TikTok ya. We're genius bro. Yoi, itu bagus Yoi. banget tuh. Itu booming sih TikToknya sih. Jangan-jangan lu juga bikin TikTok itu lagi Ram. Waduh, gua nggak main TikTok, Bos. Lu ngapain ya? Wah, Oke guys. Jadi kita intinya kita juga harus buat arus keluar ya. Nggak hanya arus yang masuk ke dalam Indonesia. Kita harus juga buat arus Indonesia keluar gitu ya Ram ya. Yoi, kita juga harus bikin arus. Bener Oke deh, banget. Fik. Jadi cukup sekian kali ya untuk podcast kali ini. Tuh. Gua Rama, Dan gua Victor. kami Eh, mewakili mewak- kelompok Nasira, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Dan Iya. untuk kami pamit undur diri. Bye guys. Bye guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.